Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyi, penutup dari segala nabi. La nabiyya ba'da, kita yakini tidak ada nabi setelahnya. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan judul Bahaya Sifat Munafik. Munafik adalah salah satu sifat yang dilarang dan juga berbahaya. Di dalam Islam, orang munafik adalah orang yang menampakkan keislamannya, namun sesungguhnya ia menyembunyikan kekufurannya. Itulah sebabnya orang munafik sulit untuk dikenali di antara orang muslim lainnya. Kita hanya bisa mengetahui kemunafikan seseorang melalui sifatnya. Di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, kata munafik atau nifak diambil dari kata nafak atau terowongan yang memiliki dua muka, yakni kanan dan kiri. Jika dikejar dari mulut terowongan yang satu, maka akan lari ke mulut terowongan yang satunya. Ada sesuatu yang tidak nampak yang disembunyikan dari mata. Itulah sebabnya sifat munafik termasuk sifat buruk yang sulit untuk dideteksi, sehingga orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh di dalam selimut dan termasuk ke dalam kategori pembohong. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, kata munafik secara bahasa juga dapat diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik, dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menyebutkan bahwa sifat munafik terbagi menjadi dua jenis, yakni munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk ke dalam golongan orang yang beriman, padahal sesungguhnya ia mengingkari sebagian ataupun seluruh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perbuatan seolah-olah baik, namun di belakang ia menyimpan perilaku sebaliknya. Semisal seorang muslim yang sering berdusta, sering mengingkari janji, sering berkhianat dan sebagainya, maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang munafik secara perbuatan. Teman-teman seperjuangan yang semoga selalu di dalam lindungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi umat manusia menjadi tiga bagian, yakni orang-orang beriman, orang-orang munafik, dan orang-orang yang ingkar. Pembagian ini mengarahkan agar kita terhindar dari sikap ingkar atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita tergolong orang kafir, ataupun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi tiga golongan, yaitu golongan orang yang beriman, golongan orang yang ingkar, dan golongan orang yang munafik. Pembagian ini mengarahkan agar kita terhindar dari sikap ingkar atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita tergolong orang kafir, ataupun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut saja, dengan mengatakan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada faktanya tidak menjalankan apa saja yang diperintahkannya, sehingga kita menjadi orang yang munafik. Jika kita merasakan ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka secepatnya kita harus bermuhasabah atau menilai diri kita sendiri. Jangan-jangan ada bibit kemunafikan di dalam diri kita. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ayatul munafikin salasun, idza haddatsa kadzaba
wa idza wa'ada akhlafa, wa idza utumina khana. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yakni ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah ia berkhianat. Di dalam Islam, kemunafikan dianggap sebagai kejahatan moral yang serius. Ini karena munafik adalah penyakit hati yang dapat merusak diri dan dapat mencemari pribadi di dalam hubungan antara sesama manusia. Munafik adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Setiap muslim harus mewaspadai penyakit hati yang satu ini. Seseorang yang terjangkit kemunafikan dapat berbahaya dan dapat menyebabkan kekacauan di dalam umat Islam. Disebutkan sebelumnya bahwa tanda orang munafik adalah ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah ia berkhianat. Selain ketiga tanda tersebut, Al-Quran dan hadis juga menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang munafik. Beberapa ciri-ciri orang munafik sebagai berikut: bermuka dua, ragu terhadap Islam, suka melakukan tipu daya, ria, dengki, dan mempercepat sholatnya. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, semoga kita bukan termasuk golongan orang yang munafik, baik munafik secara akidah maupun munafik secara perbuatan. Semoga kita bukan termasuk ke dalam golongan orang yang munafik, baik munafik secara akidah maupun munafik secara perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk agar kita menjadi jiwa yang memiliki hati dan pikiran yang bersih dan mampu terhindar dari siksaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari perilaku berkata dusta, berjanji mengingkari, dan diberi amanah berkhianat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.